dua kata yang nyaris sama, hanya beda satu huruf. Khimarun dan himarun. Yang atas huruf pertamanya menggunakan kha, khimarun. Yang bawah huruf pertamanya menggunakan ha, himarun. Apa artinya? Khimarun yang atas menggunakan kha artinya kerudung, sedangkan yang bawah himarun artinya keledai. Beda makhraj, beda makna. Itulah bahasa Arab. Kita sekarang belajar isim isyarah ya. Isim isyarah itu kalau diterjemahkan artinya kata tunjuk. Ya, bahasa Inggrisnya demonstrative noun, kata tunjuk. Nunjuk ya. Nah, nunjuk itu ada yang ke arah dekat, ada yang ke arah jauh. Kalau dekat bahasa Indonesianya adalah ini. Kalau jauh bahasa Indonesianya itu. Jadi ini, itu. Kode tangannya kalau ini berarti ke posisi dekat ya ini, kalau jauh berarti itu. Posisinya jauh. Nah, dalam bahasa Arab isim isyarah atau kata tunjuk sudah tahu kan apa aja? Ada Haza untuk ini. Kalau jauh zalika. Haza zalika. Tapi itu kata tunjuk untuk mudzakkar. Kalau yang ditunjuknya itu adalah jenis mudzakkar, baik orang maupun benda. Ini Muhammad, haza Muhammadun. Itu Salman, zalika Salmanu. Ini buat mudzakkar. Kalau muannas ini hadhihi. Itu tilka. Hadhihi muannas ya, ini tilka itu. Jadi kata tunjuk itu sebagaimana isim-isim yang lain itu dibagi dua, ada untuk mudzakkar, ada untuk muannas. Baik untuk yang dekat ini maupun untuk yang jauh itu. Untuk yang dekat mudzakkar adalah hadza, untuk muannas hadhihi. Untuk jauh mudzakkar zalika, muannas tilka. Nah, kita coba tuliskan ya gini. Ini hadza ya. Untuk yang dekat. Kalau muannasnya hadhihi. Kalau jauh mudzakarnya zalika, kalau muannasnya tilka. Ya ini mudzakar, ya ini muannas. Jadi isim isyarah itu terbagi dua, ada untuk yang dekat lil qarib, ada untuk yang jauh lil ba'id. Dan baik untuk al-qarib maupun untuk al-ba'id, dua-duanya terbagi untuk mudzakkar dan muannas. Yang qarib, yang dekat, untuk mudzakkar hadza, muannas hadhihi. Untuk jauh zalika, mudzakkar, muannas tilka. Gitu ya. Nah, tetapi gini, lazimnya orang kalau belajar bahasa Arab tentang isim isyarah itu belajarnya hanya isim isyarah untuk menunjukkan mufrad. Ini mahasiswa, hadza thalibun. Itu pedagang, zalika tajirun. Laki-laki. Kalau perempuan, hadhihi thalibatun. Tilka tajiratun. Lazimnya orang-orang kalau belajar isim isyarah itu hanya untuk mufrad. Jarang mereka ketika belajar itu sekaligus mempelajari untuk bentuk musanna dua orang dan jamaknya. Karena yang namanya isim isyarah kan isim, maka dia juga mengenal mufrad, musanna dan jamak. Yang tadi kita pelajari isim isyarah hadza, hadhihi, zalika dan tilka itu untuk mufrad. Lalu bagaimana untuk musanna sama untuk jamaknya? Nah, ini kita akan belajar. Baik, lihat ya. Hadza, hadzani, haulai. Ya. Kalau muannasnya hadhihi,
haulai. Nah ini hadza kata tunjuk untuk dekat, lil qarib mudzakkar tapi mufrad, sama hadhi juga. Ini mufrad, ini mufrad. Nah, bagaimana bentuk musananya? Dari hadza menjadi hadzani. Ingat kalau musanna pakai ani. Ya. Nah, terus kalau untuk jamak gimana? Haulai. Hadza, hadzani, haulai. Terus kalau yang manasnya hadhihi, kalau musananya hatani, jamaknya haulai. Untuk jamak laki-laki dan perempuan sama. Jadi kata tunjuk untuk jamak, untuk jarak dekat sama-sama haulai dan haulai. Laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Kenapa? Kan Arab itu dulu ketika bahasa Arab ini dibuat, dulu pada masa-masa awal kan di negeri gurun, baik laki maupun perempuan kan pakai sejenis kerudung. Jadi laki perempuan kan sama-sama bajunya begitu, panjang, baju kurung, kepalanya ditutup pakai kain kan. Kalau satu orang dua orang masih kelihatan bedanya laki perempuan. Kalau banyak sama-sama pakai jubah, baju kurung, kepalanya ditutup sehingga nggak kelihatan beda. Ini di negeri Arab, di negeri gurun pada masa dulu banget, berbelas-belas abad atau berpuluh-puluh abad yang silam. Kalau di negeri kita laki perempuan kelihatan sekarang. Tapi kalau dulu kan, dulu juga laki-laki rambutnya panjang, zaman kerajaan. Perempuan juga pada panjang. Kalau dekat satu orang dua orang sih masih bisa terbedakan. Tapi kalau sudah banyak karena ciri-cirinya sama, jadi nggak kelihatan beda. Makanya kalau banyak haulai sama mudzakkar dan muannas. Nah, satu hal penting, kalau untuk kata tunjuk dekat lil qarib, huruf pertamanya ada ha semua. Itu prinsipnya. Ha. Hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai. Itu dulu untuk yang isim isyarah untuk jarak dekat lil qarib. Sekarang kita belajar isim isyarah untuk jarak jauh, baik mufrad, musanna maupun jamak. Nah, bagaimana isim isyarah untuk jarak jauh? Jadi kalau mufradnya adalah dzalika, mudzakkar ya, kalau manusia tilka. Kalau musannanya dzalika sama tanika, kalau jamaknya ulaika sama ulaika, sama. Ulaika untuk mudzakkar, ulaika untuk muannas, tidak beda. Tadi sama dengan yang dekat. Kalau dekat kan haulai mudzakkar, muannas juga sama haulai. Tadi kalau jamak untuk nunjuk orang, kalau jamak laki dan perempuan nggak dibedakan. Tapi kalau baru satu orang dua orang dibedakan. Makanya di sini lihat, kalau mudzakkar dzalika satu orang, kalau muannas tilka dua orang, dzanika muannas tanika. Ini nggak ada unsur ta ya. Ini nggak ada unsur ta. Tapi kalau muannas ada unsur ta, tuh ta sama ta. Tapi kalau jamaknya nggak ada unsur ta. Kenapa? Karena nggak dibedakan sih kalau laki-laki. Kalau jamak, kalau banyak itu laki dan perempuan untuk isim isyarah nggak dibedakan sama. Nah, kalau isim isyarah yang dekat itu ciri utamanya huruf pertamanya ada ha ya. Kalau untuk isim isyarah yang jaraknya jauh, ciri utamanya belakangnya ka. Di ujung. Kalau jarak dekat, ciri utamanya huruf H pada awal kata. Kalau jarak jauh, ciri utamanya huruf K di akhir kata. K. Gitu. K. Zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Gitu ya. Itu penjelasannya. Sekarang kita coba ngapalin, digabung yang jarak dekat dengan jarak jauh. Isim isyarah lil qarib wa lil ba'id untuk dekat dan untuk jauh. Lil mudzakkar wal muannas imma lil mufrad wa imma lil musanna wa imma lil jam'i. Saya kasih contoh dulu.
pakai gerakan tangannya. Ini kanan kiri berarti kanan mudzakkar, kiri muannas. Satu jari mufrad, dua jari musanna, banyak jari jamak. Nah, kata tunjuknya kalau dekat ke posisi begini, kalau jauh ke situ ya. Hazani haulai, hadhihi hatani haulai, zalika zanika ulaika, tilka tanika ulaika. Sekali lagi. Hazani haulai, hadhihi hatani haulai, zalika zanika ulaika, tilka tanika ulaika. Gitu.